Halo para pecinta film, bagaimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul The Contractor. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini, bercerita tentang pembalasan dendam seorang pasukan khusus karena dikhianati oleh atasannya sendiri. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang tentara pasukan khusus bernama James. Yang diketahui, James sudah memiliki istri dan satu orang anak laki-laki. Keesokan harinya, James terlihat sedang dilatih kembali fisiknya, karena sebelumnya dia mengalami cedera lutut akibat perang di Afghanistan. Beberapa hari kemudian, James dipanggil menghadap atasannya. Dan di sana, James mendapatkan kabar buruk bahwa dia terpaksa dipecat secara terhormat, dengan alasan kesehatan mental dan kondisi lututnya yang tidak kunjung pulih. James juga diberitahukan, kalau dia tidak akan mendapatkan uang kompensasi apapun dari pihak militer, karena semua uangnya sudah habis digunakan untuk pengobatannya pasca perang. Ketika di rumah, James menceritakan kepada istrinya kalau dia baru saja kehilangan pekerjaan. Sehingga, mereka berdua pun sama-sama bingung karena mereka tetap harus menghidupi anaknya, ditambah lagi banyaknya cicilan yang harus mereka bayar. Namun meskipun demikian, istrinya terlihat tetap sabar dan berusaha menenangkan James. Saat memperbaiki atap, James mendapatkan kabar dari istrinya, bahwa teman seperjuangan James yang bernasib sama dengannya kini telah meninggal bunuh diri. Dan di sini, istrinya pun dibuat khawatir takut jika James juga melakukan hal yang sama. Esok harinya, saat James menghadiri pemakaman sahabatnya tersebut, ia tiba-tiba dihampiri oleh pria bernama Mike. Yang diketahui, Mike adalah mantan atasannya dulu, yang juga dipecat dari militer dengan alasan yang sama dengan James. Dan karena sudah lama tidak bertemu, dia kemudian mengajak James mampir ke rumahnya untuk makan malam. Setibanya di sana, James nampak akrab dengan keluarga Mike ketika mereka makan malam bersama. Selesai makan malam, James dan Mike kemudian berbincang sambil menonton televisi. Dan di sini, Mike bercerita kalau sekarang dia sudah bekerja di perusahaan militer swasta dengan bayaran yang lumayan. Mendengar itu, James selalu meminta Mike mengajaknya bekerja di sana, karena dia sangat membutuhkan uang untuk biaya hidupnya dan keluarga. I'm broke, Mike. I need this. Can you get me in? Yeah, no, fuck yeah, you deserve a paycheck. Bank is on my... Esok paginya, Mike membawa James untuk bertemu dengan atasannya yang bernama Rusty. Di sana, Rusty memberitahukan kalau dia hanya akan mempekerjakan orang-orang profesional, mengingat misi-misi yang mereka lakukan cukup berbahaya. Dan diketahui, ternyata Rusty juga merupakan mantan militer, sebelum kemudian dia membangun sendiri perusahaan swastanya. Namun Rusty menjelaskan, kalau pekerjaan yang dia lakukan mendapat izin langsung dari pemerintah. Mendengar hal itu, James yang sangat membutuhkan uang pun langsung menyetujuinya. Our thing, scalpel work. Give you a real home, honorable work. Thank you. Setelah resmi bergabung, Rusty kemudian memerintahkan James pergi ke Berlin selama 2 minggu, untuk menjalankan misi pertamanya. 2 weeks, 3 tops.
but I need you to hear me. Saat kembali ke rumah, James pun menceritakan kepada istrinya, kalau dia sudah mendapatkan pekerjaan. Namun pekerjaan tersebut, harus membuat mereka berpisah selama 2 minggu. Dan karena tidak ada pilihan istrinya pun terpaksa mengizinkan James untuk pergi. Setibanya di Berlin, James kemudian tinggal di sebuah hotel yang sudah disediakan oleh Rusty. Tidak lama kemudian, ia didatangi oleh salah satu anak buah Rusty yang bernama Katia. Di sana, Katia menyuruh James untuk memata-matai seorang profesor bernama Salim. Yang diketahui, Salim adalah seorang ilmuwan yang diduga telah bekerja sama dengan kelompok teroris. Setelah menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, James pun langsung berangkat untuk melakukan tugas pertamanya. Dimulai dari mengintai aktivitas Salim di rumahnya, hingga sampai ke lab tempat Salim melakukan penelitian. Setelah beberapa hari melakukan pengintaian, James mendapat pesan dari Katia yang menyuruhnya untuk kembali ke markas, karena semua informasi tentang Salim sudah mereka dapatkan. Setibanya di markas, ternyata di sana sudah ada Mike, Katia dan juga satu orang teman mereka yang bernama Bobby. Di sana, Mike memberitahukan kepada mereka, kalau Salim adalah seorang ilmuwan yang sedang bekerja sama dengan kelompok teroris, untuk membuat senjata biologis yang sangat mematikan. Dan misi mereka sekarang, adalah membunuh Salim dan menghancurkan laboratoriumnya yang ada di dalam hutan. Namun tempat tersebut, terhubung langsung dengan kantor polisi yang berada tidak jauh dari sana. Dan diketahui, jika mereka terkepung hanya ada satu jalan untuk melarikan diri, yaitu melalui terowongan yang ada di dalam sungai. Malam harinya, mereka pun langsung menyelinap memasuki tempat tersebut, dan berhasil melumpuhkan penjaga yang ada di sana. Sehingga, mereka pun dengan mudah menangkap Salim yang sedang berada di salah satu ruangan. Di sini, Mike menanyakan di mana data penelitian tersebut ia simpan, dan siapa saja yang mempunyai akses masuk ke lab. It's all in here. It's in these computers. There are no lines. He's not a scientist. He's an investor. Dirasa semua informasi sudah didapat, Mike kemudian meminta Bobby untuk menyalin datanya, dan menyuruh James untuk membunuh Salim. Salim yang terancam, ia pun memohon ampun kepada James agar tidak membunuhnya. Dia mengatakan, kalau dirinya hanyalah seorang ilmuwan dan penelitian yang dia lakukan akan menyelamatkan jutaan nyawa. Salim juga meminta James untuk menyelamatkan salinan data penelitiannya, yang dia simpan di brankas bank yang hanya bisa dibuka oleh istri Salim. Namun James yang tidak percaya dengan semua itu, ia tetap saja membunuh Salim dengan menyuntikkan cairan beracun yang mematikan. Kemudian, James membakar lab tersebut agar seolah-olah Salim tewas karena kecelakaan. Namun saat ingin pergi dari sana, mereka tiba-tiba dihadang oleh polisi sehingga terjadilah baku tembak. Suppression! Naasnya, Katia dan Bobby tewas dalam kejadian ini dan bahkan Mike juga tertembak tepat di kakinya. Hingga saat ada kesempatan, James pun langsung membawa Mike kabur dengan melewati terowongan yang ada di dalam sungai. Setibanya di tempat yang aman, James kemudian mendonorkan darahnya kepada Mike, karena dia kehilangan banyak darah. Namun saat Mike sudah mulai pulih, cedera lutut James malah kembali kambuh hingga membuatnya tidak mampu berdiri. James yang tidak ingin misi mereka gagal, ia pun menyuruh Mike untuk segera pergi membawa data tersebut dan menyerahkannya kepada Rusty. Karena tidak ada pilihan, Mike pun terpaksa meninggalkannya dan meminta James untuk menunggu di hotel yang bernama Salvina, sampai dia kembali datang menjemputnya. Tell Sylvina, I'm gonna get everything we need. Saat lututnya sudah mulai pulih,
James pun keluar dari tempat tersebut dan langsung pergi ke Hotel Salvina yang sudah dipesan oleh Mike. Production. Di sana, dia menemukan paspor yang sudah disediakan Mike, dan sebuah pesan yang bertuliskan kalau Mike akan segera menjemputnya. Namun setelah sekian lama menunggu, Mike tidak juga kunjung datang menjemputnya. Sehingga James yang merasa ada yang tidak beres, ia pun bergegas keluar dari hotel tersebut. Dan kemudian, dia mencoba menghubungi Rusty untuk menanyakan keberadaan Mike. Namun di telepon itu, Rusty terdengar sangat panik karena sekarang misi mereka telah bocor, ditambah lagi, ternyata Mike tidak pernah kembali untuk menyerahkan data tersebut kepada Rusty, dan dia curiga kalau Mike sudah tewas dalam perjalanan. Kemudian, Rusty meminta James untuk memberitahukan lokasinya karena dia akan mengirim pasukan khusus untuk melakukan penjemputan. Tidak lama kemudian, terlihat beberapa buah mobil yang datang menjemput James. Namun di sini, James tiba-tiba mempunyai firasat buruk dan dia merasa kalau Rusty lah yang telah membunuh Mike. Dan benar saja, karena James menolak naik ke mobil, Rusty pun langsung memerintahkan orangnya untuk membunuh James. James yang terkepung, berusaha melarikan diri melalui lorong jembatan, dan berhasil melumpuhkan dua orang yang mengikutinya. Di sini, James menanyakan siapakah orang yang mengirimnya. Dalam keadaan sekarat, pria ini pun memberitahukan kalau Rusty lah yang menyuruh mereka untuk menghabisi James saat dalam penjemputan. He said they make us all rich. Please, terminate after pickup. Kemudian, James menggunakan ponsel milik pria ini untuk memberi kabar kepada Rusty. Yang dengan itu, Rusty pun mengira kalau James sudah tewas. Di sini, James masih dibuat tidak percaya kalau Rusty sudah tega mengkhianatinya. Dan di saat itu juga, dia tiba-tiba teringat dengan perkataan Salim tentang salinan data yang hanya bisa dibuka oleh istrinya, yang kemudian, dia pun langsung pergi ke rumah Salim. Setibanya di sana, James pun meminta istri Salim untuk menyerahkan data itu kepadanya. Dan karena James mengancam akan mencelakai anaknya, istri Salim pun terpaksa mengikuti semua perintah James, dan mengambilkan data tersebut yang disimpan di berangkas bank. Setelah mendapatkannya, James kemudian pergi dari sana dan langsung memeriksa isi data itu yang tersimpan di sebuah tab. Namun di sini, James dibuat terkejut saat menemukan video yang dibuat Salim untuk anaknya. Salim mengatakan, kalau anaknya harus bisa meneruskan jejaknya sebagai seorang ilmuwan. Salim juga memberitahukan, kalau sekarang dia sedang membuat formula vaksin untuk virus mematikan yang sedang melanda dunia. Yang dimana, dia berniat ingin membagikan vaksin tersebut secara gratis, untuk semua rakyat yang membutuhkan. Namun diketahui, ada pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai formula vaksin tersebut untuk keuntungan pribadi. Setelah mengetahui fakta tersebut, James kemudian memutuskan untuk kembali ke Amerika, dengan menggunakan paspor yang sudah dibuatkan oleh Mike. Setibanya di Amerika, James mendatangi rumah Mike untuk memberitahukan kepada istrinya kalau Mike sudah tewas. Namun di sana, James malah dibuat kaget. Karena ternyata Mike masih hidup dan terlihat sedang bermain dengan anaknya. Melihat itu, James pun sangat dibuat kecewa karena dia menganggap Mike sudah bersekongkol dengan Rusty. Esok paginya, James pun mengikuti Mike dari belakang secara diam-diam. Namun aksinya tersebut, ternyata sudah diketahui oleh Mike. Mike pun terkejut saat mengetahui kalau orang yang mengikutinya adalah James. Dan dengan emosi, James bertanya mengapa Mike berbohong dan tidak menjemputnya. But it did happen, and for what? Mike menjelaskan, alasan dia tidak menjemput James ke Berlin karena Rusty memberitahukan bahwa James telah tewas pada kejadian itu, dan dia tidak pernah berniat untuk mengkhianati James. Hingga akhirnya, James pun mengetahui kalau misi mereka sebenarnya bukanlah mencuri senjata biologis, melainkan mencuri formula vaksin yang dibuat oleh Salim. You can't go home!
Mike mengatakan, jika Rusty mengetahui kalau James masih hidup, maka dia akan memburunya dan bahkan akan mencelakai keluarga James. Mendengar itu, James pun berpikir bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini, yaitu membunuh Rusty dan semua pengikutnya. There's only one way this ends. Malam harinya, Mike berpura-pura ingin bertemu dengan Rusty, sementara James sendiri, menyelinap masuk melalui pintu belakang. Naasnya, di sini Mike tertembak oleh Rusty namun dia juga berhasil menembak Rusty. Setelah berhasil membunuh semua anak buah Rusty, James kemudian menghampiri Rusty yang sedang sekarat. Dan tanpa berbicara sepatah kata pun, James langsung menembaknya tepat di kepala. Kemudian, James pun bergegas untuk menyelamatkan Mike yang sedang sekarat. Namun saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, Mike harus tewas karena lukanya yang terlalu parah. Karena takut pemerintah Amerika akan memburunya, James kemudian membakar Mike dan mobilnya untuk menghilangkan jejak. Di akhir film, diperlihatkan James yang kembali ke rumah bertemu anak istrinya. Dan dia juga berencana pergi meninggalkan Amerika untuk memulai hidup baru bersama keluarga. Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan, semua itulah tadi alur cerita film The Contractor 2022, semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.